Shalom, hai sahabat para tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam acara kesayangan kita, yaitu Tabura Injil di saat ini bersama saya, Pendeta Hansen Prayitno. Dan seperti biasanya, di mana kita akan membaca dan belajar tentang kebenaran firman Tuhan, di mana di saat ini kita akan belajar bersama-sama di dalam 1 Korintus pasal 6 ayatnya yang ke-13 dengan tema tubuh untuk memuliakan Allah. 1 Korintus pasal 6 ayatnya yang ke-13. Sebelum kita membaca dan belajar tentang kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Maha besar Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang berkuasa di dalam kehidupan kami ini, di mana di hari ini Tuhan kami mengucap syukur karena begitu besar kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Terlebih daripada itu Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca serta belajar tentang kebenaran firman-Mu. Buka hati dan pendengaran kami, supaya kami Tuhan mau terus belajar akan firman-Mu dan firman-Mu akan terus tinggal di dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Amin. Sahabat Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan, 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-13 berbunyi demikian. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap orang yang mau membaca, merenungkan, terlebih melakukan firman itu di dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Sahabat Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan, dari pembacaan kita di saat ini di dalam 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-13 menceritakan bagaimana Rasul Paulus menasehati jemaat di Korintus untuk berhati-hati dalam mempergunakan hidup dan kehidupan mereka. Di mana dari pembacaan kita di saat ini, Rasul Paulus menceritakan antara hubungan perut dan makanan. Supaya jemaat di Korintus tidak hanya hidup menurut perut mereka dan keinginan mereka yang adalah keinginan daging dan nafsu yang ada di dalam kehidupan mereka. Hal itu tidak berbeda jauh dari kehidupan kita yang ada pada saat ini. Di mana seringkali kita hanya ingin hidup menurut perut kita. Kita ingin hidup menurut keinginan kita, kemauan kita. Kita tidak pernah bisa memikirkan orang yang ada di sekitar kita. Kita tidak pernah bisa memikirkan anak-anak kita, saudara kita, orang tua kita, orang yang ada di sekitar kita. Kita tidak peduli akan hal itu. Yang kita pedulikan adalah bagaimana kita bisa kenyang, kita bisa bahagia, suatu hubungan yang berkaitan dengan sifat manusia di mana ketika kita memperoleh makanan yang banyak, kita akan bahagia. Ya. Tetapi di saat ini Rasul Paulus tidak mengutamakan hal itu, karena itu bukan adalah keutamaan dari kehidupan manusia. Ya. Di mana kalau kita mau baca di ayatnya yang terakhir bahwa dia mengatakan demikian. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Ya. Sekali lagi saya bacakan, tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Ya. Jangan kita menggunakan hidup dan kehidupan kita untuk segala sesuatu yang menyakitkan, segala sesuatu yang akan membuat kita susah, segala sesuatu yang akan mendatangkan bencana di dalam kehidupan kita ini. Kalau bencana itu hanya untuk kita sendiri tidak apa-apa. Jangan kita libatkan orang yang ada di sekitar kita. Ya, jangan kita bikin susah orang. Karena kalau kita mau baca di ayat sebelumnya, di ayatnya yang ke-12 mengatakan bahwa segala sesuatunya halal bagi kita. Ya, segala sesuatunya berguna bagi hidup dan kehidupan kita, tetapi segala sesuatunya tidak bermanfaat ketika segala sesuatunya kita tidak mempergunakannya dengan bijaksana. Ya. Dan hal inilah yang ingin disampaikan Rasul Paulus, bahwa hidup dan kehidupan kita, tubuh kita, hanya untuk Tuhan, karena Tuhan pemilik dari hidup dan kehidupan kita, bukan kita pemiliknya.
Tuhan hanya menitipkan segala sesuatunya di dalam kehidupan kita. Supaya kita jaga, kita pelihara, bukan kita pakai seenaknya, bukan kita rusak seenaknya. Ya. Dan hal itulah yang ingin disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus untuk hati-hati dalam menggunakan hidup dan kehidupan mereka. Ya. Jangan hanya hidup menurut perut mereka, keinginan mereka, nafsu mereka, membenarkan segala sesuatunya karena segala sesuatunya dikatakan halal, diperbolehkan. Segala sesuatunya diperbolehkan, tapi tidak semuanya bermanfaat. Karena semuanya tidak akan mendatangkan keuntungan, kebaikan, sukacita, damai sejahtera yang akan datang di dalam kehidupan kita. Kiranya kita menjadi orang-orang yang mau berpikir dengan bijak, menggunakan hidup dan kehidupan kita untuk Tuhan. Bukan untuk keinginan daging kita, nafsu kita, dan kemauan kita sendiri. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Maha besar Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang berkuasa di dalam kehidupan kami ini, di mana di saat ini Tuhan, kami telah belajar tentang firman-Mu bagaimana sebagai manusia, kami tidak hanya hidup menurut keinginan perut kami sendiri, keinginan daging kami sendiri, tetapi kami mau menggunakan hidup dan kehidupan kami ini hanya untuk memuliakan Engkau dan menunjukkan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Dan di saat ini juga Tuhan kami berdoa buat sahabat-sahabat Tabura Injil dimanapun mereka berada, di dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka, pekerjaan mereka, Tuhan jaga dan lindungi mereka dimanapun. Supaya di dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka, mereka bisa menjadi berkat, mereka bisa menggunakan hidup dan kehidupan mereka untuk memuliakan Tuhan. Dan di saat ini juga Tuhan, hamba-Mu berdoa buat setiap sahabat-sahabat Tabura Injil yang sementara dalam keadaan sakit, yang sementara dalam keadaan kekurangan, Tuhan jaga dan lindungi mereka, jamah mereka dan berkati mereka. Supaya di balik rasa sakit, kekurangan yang mereka alami di saat ini Tuhan, mereka merasakan bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka, tetapi Tuhan menyertai dan selalu menolong mereka di dalam kehidupan ini. Tuhan, banyak yang kami mau minta, tetapi Engkau mengenal pribadi, Engkau mengenal keluarga kami, kebutuhan kami. Untuk itu Tuhan, kami menyerahkan semua pergumulan kehidupan kami, baik itu suka, duka, senang maupun sakit, hanya kepada Tuhan yang adalah pemilik dari kehidupan ini. Amin. Demikian Tabura Injil di saat ini. Kita akan berjumpa lagi di episode-episode berikutnya dengan pelayan firman yang lain. Tuhan memberkati. Shalom.